Ini lo Gus yang laporin sampean, loh, culun, lucu, lugu, kekanak-kanakan, aja kan geli. Allah, Pak Polisi, masa laporan anak seperti ini, oh ya, proses gitu loh. Jadi ternyata itu dia baru menikah, dia masih punya anak bayi, dia pakai jaket Gojek, ya banyak dikumpul foto sama Hussein Shihab yang melaporkan orang-orang itu. Oh, memang sudah satu kufu mereka ini. Namanya Mas Nugroho, Mas Nugraha ya, pasti nonton lah. Ingat loh, saya nggak suka settingan, nggak suka bohong, saya blokosuto aja. Ya. Tiba-tiba di lantai 2 itu Mas Nugroho itu hampir mencium tangan saya, meluk saya. Saya nggak mau nambah musuh Pak Gus Nur, saya itu menjalankan tugas, maafkan saya, bla bla. Ini apa karena direkam ujian sehingga beliau tiba-tiba humanis begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kami dari tim YouTuber lah ya mendatangi Gus Nur. Alhamdulillah beliau ada di Jakarta. Dan seperti yang teman-teman ketahui bersama, pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 sedianya gimana sih Gus ceritanya kemarin ini? Menurut kabar yang beredar setelah mubahalah terus ada panggilan Polda. Jadi ceritanya gimana itu Gus? Bukan Polda, Polri, apa Bareskrim, Mabes Iya, ya. Mabes Polri. Oh itu pertanyaannya itu. Iya. Saya Ceritanya tidak. gimana? Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bahas mubahalahnya atau panggilannya ini ya? Panggilannya dulu. Panggilannya dulu ya. Intinya tanggal 3 malam ada 2 petugas dari Bareskrim ke rumah. Waktu itu saya nggak ada di rumah gitu kan. Tetangga telepon, ada tamu. Saya nggak tahu kalau polisi. Gipun. Nggak pakai seragam? Saya kan di luar. Oh, iya. Gus ada tamu. Iya, iya. Oke, ya, maka saya cepat-cepat pulang gitu. Alhamdulillah ada Pak RT, ada 2 orang, ada sekitar 4 orang sama Pak RT jadi 5. Baru setelah mau dekat rumah baru saya tahu itu polisi karena ada mobil polisi di situ. Gitu. Oke, saya masuk. Dari mana Pak? Siap, dari Bareskrim Jakarta. Oh ya udah masuk. Terus Pak RT pamit. Ditemani Pak Kapolsek. Entah Kapolsek, entah apa, pokoknya petugas Polsek dari sana. Nah, ngobrol. Maaf Pak Gus Nur, saya mau ngantarkan surat panggilan. Gitu. Loh, apa ini Pak? Kurang tahu Pak Gus Nur, ini hanya kami menjalankan tugas. Ya, ini kasus yang mana lagi? Kurang tahu, saya hanya menjalankan tugas. Gitu. Oke, saya buka ya Pak ya? Oh, buka. Dibuka, saya baca di depannya beliau itu. Ya kurang lebih pasal ini gitu kan. Saudara ini melaporkan saya atas pasal ini. Oh, baru saya ngomong, apa jangan-jangan ini video saya terbaru Babang Tri ya? Terus Baru beliau jawab, kurang lebih kayaknya itu Pak Gus Nur gitu. Tapi di situ nggak ditulis peristiwanya apa. Karena konten Anda dengan Bambang Tri, misalkan mubahalah Anda dengan Bambang Tri menyebabkan keonaran, maka Anda dilaporkan. Nah, itu kan jelas. Jadi nggak ada. itu ada tertulis pelapornya siapa Gus? Ada Dodo Baidowi. Dodo Baidowi. Dan detik itu saya belum kenal siapa lagi nih Dodo Baidowi. Tapi nama-nama itu kan nggak asing, nama-nama Nusantara, nama-nama yang NKRI harga mati itu kan, nama-nama yang tukang-tukang laporin itu gitu-gitulah. Nggak kaget. Cuman yang saya lebih kaget, mungkin shock ya. Shock dalam arti geli. Besoknya baru banyak yang kirim foto. Ini lo Gus yang laporin sampean, loh, culun, lucu, lugu, kekanak-kanakan, aja kan geli. Allah, Pak Polisi, masa laporan anak seperti ini, oh ya, proses gitu loh. Jadi agak geli-geli marah gitu saya. Terus semakin banyak, akhirnya banyak yang ngirim, ini loh. Oh, jadi ternyata itu dia baru menikah, dia masih punya anak bayi, dia pakai jaket Gojek, ya banyak dikumpul foto sama Hussein Shihab
yang melaporkan orang-orang itu, oh memang sudah satu kufu mereka ini. Ya memang satu geng, kalau bahasa gampangnya itu mereka satu geng yang tukang ngelaporkan orang kayak saya ini, dan mereka satu geng yang selalu teriak saya ini radikalisme. Ya, saya ini golongan sakit hati, saya ini HTI, FPI, radikalisme, intoleran, itu yang mereka iya, anti NKRI, menebarkan kebencian, hanya itu bahasa mereka yang selalu diserahkan ke saya tuh. Padahal saya nggak pernah kenal mereka dan ganggu hidup mereka. Yang saya ganggu sistem, ya kan, rezim, dan itu wajar dan wajib mereka digaji dengan gaji rakyat. Kan gitu ya. Nah, ya, kembali ke pertanyaannya tadi. Dia melaporkan saya gitu, namanya Dodo Baidowi. Ya sudahlah, jadi akhirnya oh mungkin kasus ini jangan-jangan. Oke, polisinya pulang. Nah, ini kembali ke polisi lagi ya. Izin Pak Gus, monggo. Jadi kapan balik ke Jakarta? Besok Pak Gus, malam ini saya tidur di hotel. Oke. Pulang 1 jam apa 2 jam ya, udah malam itu dia telepon lagi. Pak Gus belum tidur? Belum. Boleh main-main ke rumah lagi? Boleh gitu. Ngobrol-ngobrol? Boleh. Namanya Mas Nugroho, Mas Nugraha ya, pasti nonton lah. Ingat loh, saya nggak suka settingan, nggak suka bohong saya blokosuto aja. Apa namanya? Baik atau buruk orang yang nerima ya tergantung yang nerima ya. Dan datang lagi ke rumah gitu kan. Ya mungkin kalau analisa saya, beliau dapat perintah lagi dari kanitnya atau dari atasannya. Kau dapat apa? Mungkin loh ya, Pak Nugroho ya. Wah, sudah dan suratnya sudah diterima langsung Gus Nur. Atau kau dapat apa? Mungkin tuh ya. Ini anggap aja bercanda ya Mas Nugroho ya. Ya intinya beliau datang lagi dan ternyata beliau nanya, itu syutingnya di mana sih Gus? Di atas. Oh ada studio ya? Ada. Izin boleh naik Gus? Boleh. Naik. Dia foto. Dan Munjiat ternyata juga ngerekam. Munjiat pakai kamera. Makanya ini Mas Nugroho, saya ini kita bercanda ya, kita bersaudara ya. Tiba-tiba di lantai 2 itu Mas Nugroho itu hampir mencium tangan saya, meluk saya. Saya nggak mau nambah musuh Pak Gus Nur. Saya itu menjalankan tugas. Maafkan saya, bla bla. Ini apa karena direkam Munjiat sehingga beliau tiba-tiba humanis begitu, atau memang pada dasarnya beliau polisi yang baik, kan saya nggak tahu. Tapi kan saya ini udah pengalaman berhadapan sama polisi itu ya. Jadi memang polisi itu memang luar biasa ya. Ada kalanya kalau dibutuhkan pendekatan humanis, dipilihlah polisi yang humanis gitu. Tapi ujung-ujungnya seandainya nanti ditangkap ya yang humanis tadi nggak ada. Bukan Pak Nugroho lagi. Bukan Pak Nugroho lagi ya. Oke, akhirnya kita turun. Ngobrol, terus akhirnya nanya madu. Pak Gus Nur, madunya apa ini khasiatnya ini? Ya, saya jelasin. Boleh saya beli Pak Gus Nur? Boleh. Enggak. Saya kasih aja. Oh, jangan. Pak Gus Nur kan bisnis. Iya juga sih, kalau saya kasih dikira nyogok madu saya. Dikira nanti masa disuap madu tuh ya. Akhirnya dibayar kontan, cash, beli 2 botol. Pulang beliau, tidur di hotel. Pagi-pagi WA lagi. Pak Gus Nur, boleh saya ke rumah lagi? Tanggal 4 berarti? Iya mungkin. Boleh saya ke rumahnya Pak Gus Nur? Mau apa? Boleh, saya mau nambah lagi 1 madu gitu. Coba Mas Anu ya. Loh, biasa ya. Akhirnya saya balas begini. Saya balasnya blokosuto aja. Nih. Saya nggak tedeng aling-aling. Mas Nugroho saudara saya ya. Assalamualaikum Pak, saya mau beli madu. Lagi, Pak. Akhirnya saya jawab, Waalaikumsalam. Siap Pak Nugroho. Saya positive thinking saja sama Mas Nugroho. Apa beneran butuh madu atau mau apa? Kan tadi malam sudah beli madu 2 botol. Apakah hanya untuk alasan saja? Wallahu alam. Hanya Allah dan Mas Nugroho yang tahu. Hehehe. Mohon maaf Mas kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya hari ini booking tiket pesawat menuju Jakarta, Mas Nugroho.
Siap, Bapak, untuk kanit saya, Pak. Beliau pesan satu lagi madu. Ya, begitulah. Pada dasarnya baik, humanis ya. Gitu. Jadi akhirnya itu surat undangan, surat panggilannya. Jadi intinya begitu, Mas Arif. Dan saya belum tahu itu kasus apa dan saya harus hadir. Bukan saya banget kalau saya nggak hadir. Nah, tapi ya qadarullah begitu. Tapi kan saya udah nyampe Jakarta karena saya punya kuasa hukum, saya hormati masukan dan nasihat kuasa hukum. Iya, iya. Maka kuasa hukum yang menghadap akhirnya. Gitu. Jadi gambarannya kalau kita misalnya bicara tadi konten apakah yang dituduhkan seperti apa, kan Gus Nur tadi belum tahu soal kontennya ya. Tapi gambaran pasal-pasalnya seputar apa, Gus? Sama dengan pasal-pasal saya yang di Surabaya, di Palu, di Jakarta. Oh, iya, sama. Udah. Jadi Pak Polisi ya, saya udah capek ngomong ini. Tapi nggak apa-apa diulang-ulang ya. Pak Polisinya aja nggak capek jerat saya dengan pasal itu ya. Saya juga nggak capek ngomong, mengulang-ulang aja. Pasal itu juga yang disematkan ke Habib Rizik, Habib Bahar, John Ruginting, Ahmad Dhani, Profesor Tamim Pardede, dan banyak lagi saya. Tapi pasal itu tidak pernah dikenakan ke Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar. Padahal lebih parah mereka. Manfaatnya nggak ada untuk anak negeri, untuk bangsa. Saya masih jelek-jelek gini punya pesantren gratis. Punya program-program kemanusiaan kan. Ya, jelek-jelek gini. Jelek-jelek gini atau ganteng-ganteng gini ya terserah lah ya. Iya. Nah, jadi pasal ini, Undang-Undang ITE ini saya udah 3 kali, Mas. Pelapornya sama, pasalnya sama. Oh, Undang-Undang ITE ya berarti Iya, ya? pokoknya pasal itu, pencemaran nama baik, menebarkan kebencian atas dasar suku, ras, agama. Itu sudah pasal itu. Nah, padahal, makanya logika hukum itu kadang nggak ngerti saya bagaimana sih sebenarnya pemahaman hukum KUHP itu. Gus Nur menimbulkan kebencian antar ras. Saya cari mana ras. Ras itu apa? Setahu sampean. Ras itu apa? Itu kayak misalnya Madura, Jawa. Suku ya. Coba cari mana ada suku yang berantem gara-gara saya, gitu loh maksudnya ya. Saya searching di Google, Dayak Madura berantem gara-gara Gus Nur. Nggak ada. Ya kan? Intinya nggak ada suku yang berantem gara-gara saya, pertumpahan darah gara-gara saya, nggak ada. Jadi delik itu gugur. Terus antar ras ya, antar suku ya, terus antar agama. Tak cari itu mana, apa ada Kristen, Buddha, Hindu, Islam berantem gara-gara saya, tumpah-tumpah darah gara-gara saya, nggak ada. Tapi kok masih saja dikenakan pasal ini ke saya dan diproses dan dipenjara. Ini yang sampai detik ini. Dan pasal ini baru ada di rezim ini. 7 kali ganti presiden. Makanya saya ikhlas gak ikhlas gitu ya. Ya marah, ya sabar, ya bagaimana gitu Bang. Iya. Gitu loh Mas Arif. Pasalnya itu menebarkan kebencian. Nah sekarang keempat kalinya mau dijerat dengan pasal itu lagi. Nalar saya menolak, logika saya menolak gitu loh. Yang lebih parah dari saya ada nggak dijerat dengan pasal itu. Gitu Mas Arif. Iya. Jadi kesimpulannya tadi Gus Nur sudah sampai di Jakarta. Kemudian tadi disebutkan konsultasi dengan kuasa hukum, akhirnya yang datang siapa? Kuasa hukum salah satu. Tadi malam kita konferensi pers, udah viral, sudah banyak yang nonton gitu kan, konferensi pers. Dan seperti itu kondisinya. Jadi bukan